Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan buat kasih setia, kasih karunia dan anugerah yang berlimpah dalam hidup ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita yang melimpah yang Kau jadikan bagi kami. Kami bersyukur buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau beri bagi kami. Untuk kami boleh jalani bersamamu di sepanjang hari ini. Menikmati kasih dan kuasa-Mu. Dan hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Dan Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur dan kami kagum akan Engkau. Akan karya-Mu dalam hidup kami. Karena semua yang terbaik yang Kau beri bagi kami. Kami bersyukur. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila lihat matamu dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi
kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, yang ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami menyembahmu, Tuhan, dengan rasa kagum. Kami menyembahmu, memandang wajahmu yang penuh kasih. Kami menyembah dengan rasa hormat kami, sebab Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Memuji nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami menyembah. Kami tinggikan Engkau, Bapa yang mulia. Haleluya. Bahwa kami lebih mengenal-Mu, melekat erat di dalam-Mu, sebab indah dalam hadirat-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji nama-Mu, kami meninggikan Engkau. Haleluya.
terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah, kami meninggikan-Mu Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji disembah. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan Tuhan. Kami muliakan namamu, kami tinggikan Engkau. Kami kagumkan karya-Mu dalam hidup kami. Betapa ajaibnya Engkau Tuhan. Tiada terukur, panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih-Mu bagi kami. Tak terselami oleh pikiran kami, kasih setia-Mu yang Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur padamu. Terima kasih, terima kasih. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, kami memuliakan namamu, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, Allah baik, Allah baik, Allah baik. Haleluya. Mulialah namamu, mulialah namamu, Yesus Tuhan. Kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan Engkau. Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, dimuliakan, diagungkan selamanya, selamanya. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji namamu, meninggikan namamu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu.
sembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab tiada Allah yang lain selain Engkau. Tiada yang sama seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan Yesus Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya penolong yang ajaib dalam hidup kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Kami aman di dalam-Mu, kami aman di dalam-Mu. Kami menyembah, kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya, dan tidak ada yang lain selain Engkau. Haleluya, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sebab Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Hati kami tetap tinggal tenang dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu. Terima kasih Tuhan.
sebab Engkau yang melingkupi kami dengan kasih-Mu, menaungi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami tetap tenang dalam segala keadaan yang kami alami. Sebab Engkau yang selalu ada bersama kami, menyertai kami, melindungi, menjaga dan memberkati kami, sehingga kami dapat tetap tinggal tenang teduh dalam segala keadaan yang terjadi. Kami bersyukur Tuhan. Lingkupiku dengan sayang-Mu, dengan kuasa-Mu, di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu, Bapa Raja atas semesta, Ku terasa Allahku. Haleluya. Ya, dengan sayang-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu, di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu, Bapa Raja atas semesta, Ku terasa Kau-Ku. Kami berkatakan, lingkupi kami Tuhan, lingkupi kami. Lingkupiku, ya, dengan sayang-Mu. Amin. Naungiku dengan kuasa-Mu, di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu, Bapa Raja atas semesta, Ku tenang bersama Aku, di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu, Bapa Raja atas semesta, Ku tenang bersama Aku, Ku tenang bersama Aku.
Ya Allah, ini ungkapan hati kami. Kami tenang sebab hanya karena ada Engkau yang bersama dengan kami, menyertai kami, menjagai kami, melingkupi kami, memelihara kami. Untuk kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat kasih setiamu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dan kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu memerintah dalam hati kami, mengendalikan seluruh hidup kami, sehingga kami tetap tinggal tenang, menikmati damai sejahtera dalam segala keadaan yang terjadi dalam hidup. Suatu pagi ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Johan. Ya, selamat pagi teman-teman. Suara jelas Pak ya? Ya, pagi ini kita belajar di firman Tuhan di 1 Tawarik pasal 21. Saya bacakan dulu ya. Pendaftaran dan hukuman. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Baseba sampai Dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu berkatalah Yoab, "Kiranya Tuhan menambahin rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu?" Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat di antara seluruh orang Israel. Ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Tetapi berfirman Tuhan kepada Gad, "Pelihat Daud, pergilah, katakan kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara yang kuhadapkan kepadamu. Pilihlah satu daripadanya, maka aku akan melakukan kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu. Sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus disampaikan kepada orang yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku. Biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Tapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya, dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya, lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya.
itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, cukuplah, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan Oman orang Yebus. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnya lah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, dan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke arah Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung sujudlah Daud dan para tua. Dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh mengikuti rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah itu menimpa umatmu. Dan di perikop pertama ini yang saya dapat sih, Daud itu orang yang diurapi Tuhan dan juga disertai Tuhan. Itu pun bisa lalai menjaga hatinya dan dalam hadirat Tuhan. Maka yang saya dapat pelajarin, mengapa sih Daud bisa melanggar titah Tuhan. Padahal kan saya pelajarin di firman Tuhan di Perjanjian Lama, itu dilarang bagi umat Israel untuk menghitung jumlah penduduknya. Karena pada waktu itu hanya Tuhan yang boleh menghitung umatnya, seperti Musa kan. Itu diperintahkan Tuhan untuk menghitung umat Israel. Nah, sekarang Daud melakukan itu. Beruntunglah Yoab, panglimanya, itu mengingatkan mengapa harus menghitung gitu. Nah, tetapi Daud melanggar perintah Tuhan. Dan juga itu kejatuhannya kalau saya pelajarin dari ayat 20. Begitu panglimanya berperang, keluarganya berperang melawan bangsa Filistin, tapi Daud tidak berperang. Dia malah ada di tempat yang lain, dan disitulah awal kejatuhannya. Yang saya pelajari, mengapa sih Daud yang diurapi dan disertai Tuhan bisa jatuh, bahkan bisa dibujuk iblis. Yang saya pelajarin bahwa kita, aplikasi bagi kita harus menjaga hati dan menjaga hadirat Tuhan setiap hari, setiap detik. Karena iblis selalu mengaung-ngaung seperti singa yang siap menerkam kita kalau kita tidak menjaga hati. Sekelas Daud pun yang diurapi dan disertai Tuhan itu bisa jatuh dalam dosa. Apalagi kita, pembelajaran bagi kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan, ada di kolam Dia setiap detik, setiap hari, dan terus menjaga hati kita untuk melekat kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Kalau kita menjaga hati kita dan waspada dan tinggal di hadirat Tuhan, maka kita akan tetap ada di hadirat Tuhan dan kita tetap akan dekat melekat dengan Tuhan. Pembelajaran bagi kita, Daud, seorang yang diurapi Tuhan, itu bisa meninggalkan Tuhan karena dia tidak menjaga hati dan tidak terus ada di hadirat Tuhan. Pentingnya bagi kita untuk menjaga hati terus menerus. Itulah firman Tuhan. Itu semua firman Tuhan yang ada di firman Tuhan ini memang sangat berguna, karena dia selalu seperti jagalah hatimu. Apa yang harus dijaga hatimu? Ya, hati kita. Karena kalau tidak menjaga hati kita, maka iblis yang mendekati kita. Dosa-dosa selalu mengintip kita. Peperangan hidup itu selalu kita harus berperang dan harus berjuang terus untuk menjaga hati kita supaya tetap melekat dengan Tuhan. Pembelajaran bagi kita, Daud terus berperang dan selalu menang dan selalu menang.
Mengapa Daud bisa tidak menjaga hatinya? Mungkin karena dia merasa bahwa selama ini aku berperang dan menang terus. Dan anak buahku, panglimaku, dan keluargaku terus menang terus. Dan dia tidak menjaga hatinya, jadi timbullah kesombongan. Tidak ada kerendahan hati. Kalau dia ada kerendahan hati bahwa semua itu karena Tuhan, dia tidak akan meninggalkan Tuhan dan tidak akan jauh daripada Tuhan. Yang intinya harus jaga hati, merendahkan diri, dan ada di hadirat Tuhan. Untungnya Daud ini memiliki Panglima Yoas dan teman-teman yang selalu mengingatkan. Dan baiknya penyertaan Tuhan itu tetap ada bagi Daud. Karena dia berjanji dan mengurapi dan juga menyertai. Dan saya percaya Daud ini juga tidak jauh dari Tuhan dan janji Tuhan itu tetap. Dan beruntungnya Daud ini juga dia ingat bahwa apa yang salah di hadapannya. Karena dia tahu perintah Tuhan tapi tidak melakukannya. Itulah di ayat 8 dia langsung bertobat dan merendahkan diri. Lalu di ayat 8 lalu berkatalah Daud kepadanya, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu sebab perbuatanku itu bodoh. Nah, itulah Daud. Dia cepat ingat bahwa dia berdosa. Kadang-kadang kita dalam hidup ini, aplikasi dalam hidup kita ini, kita tahu itu dosa. Tapi kita karena kesenangan dunia, karena apa, kita lupa bahwa itu dosa. Tapi beruntungnya Daud ingat bahwa itu berdosa, maka dia minta ampun. Nah, pembelajaran bagi kita, sebesar apapun dosa kita, kita ingat dan kita minta ampun. Maka Tuhan ampuni. Dan juga kita harus menjaga hati. Karena kalau kita sudah berdosa, apalagi kita para pemimpin, para itu, maka di bawah kita nanti akan menjadi membawa dampak yang tidak baik karena dosa kita. Jadi pembelajaran bagi kita, hiduplah berkenan kepada Tuhan, maka apa yang di dekat kita akan menjadi indah gitu. Nah, tetapi sebaliknya, kalau kita berdosa, maka dampaknya bukan hanya kita, tetapi orang lain juga membawa dampak yang tidak baik bagi kita. Seperti kita, contohnya misalnya kita menipu orang, bukan hanya kita yang membawa dampak dosa, tapi orang lain juga tersakiti atas kita dan dirugikan atas kita. Seperti di perikop ini kan, gara-gara Daud berdosa, maka umat Israel yang menanggungnya. Seperti ada 13 kan, lalu kata Daud, maka Tuhan pada zaman dulu di perjanjian lama, Tuhan menghukum. Jadi setiap hukuman, setiap dosa itu ada konsekuensinya. Beruntunglah di zaman anugerah kita tidak seperti Tuhan yang dulu seperti dihukum mati apa gitu. Beruntunglah kasih karunia itu memampukan kita. Jadi intinya ya kita harus menjaga hati, cepat sadar akan dosa dan menghilangkan dosa. Karena dampak dosa itu bukan hanya kita yang menerima, tapi orang lain juga menerimanya. Dan itu saja yang saya dapat di perikop 1. Yang perikop 2, Mezbah didirikan dekat Yerusalem. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Oman orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkannya demi nama Tuhan. Oman sedang mengirik gandum ketika ia memalingkan diri, dilihatnya malaikat itu keempat anaknya dan bersama-sama dengan dia menyembunyikan diri. Ketika Daud sampai kepada Oman, maka Oman mengangkat mukanya dan melihat Daud. Lalu keluarlah ia dari tempat pengirikan, kemudian sujudlah ia kepada Daud dengan mukanya ke tanah. Berkatalah Daud kepada Oman,
berikanlah kepadaku tempat penginikan ini, supaya aku mendirikan di sini mezbah bagi Tuhan. Baiklah, berikan itu kepadaku dengan harga penuh, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Jawab Oman kepada Daud, ambillah dan baiklah tuanku raja melakukan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, aku berikan lembu ini untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengiring ini untuk kayu bakar dan gandum untuk korban sajian. Semuanya itu kuberikan. Tetapi berkatalah Raja Oman kepada Oman, bukan begitu, melainkan aku mau membelikan dengan harga penuh, sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dan dengan tidak membayar apa-apa. Maka Daud memberikan kepada Oman sebagai bayaran tepat itu emas seberat 600 singkal. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungnya. Pada waktu itu juga Daud mempersembahkan korban di sana. Ketika ia melihat bahwa Tuhan telah menjawab dia, tempat pengirikan Oman orang Yebus itu, kemah suci yang dibuat Musa di padang gurun dan mezbah korban bakaran pada waktu itu ada di bukit pengorbanan di Gibeon, tetapi Daud tidak berani pergi ke sana berhadapan dengan Allah untuk menanyakan mukanya, petunjuknya, sebab ia takut kepada pedang malaikat Tuhan. Harus kita belajar seperti Daud. Dia bukan hanya bertobat, tapi dia juga melakukan apa yang terbaik untuk menebus dosanya. Dia membuat mezbah bagi Tuhan. Dia kembali lagi membuat mezbah, kembali lagi mau sujud, menyembah, memuliakan Tuhan, mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan dampaknya Tuhan mengabulkan doanya. Jadi pembelajaran bagi kita harus cepat bertobat, kita harus tetap waspada, menjaga hati, kita tetap harus selalu minta ampun, bertobat, dan juga kita harus melakukan pertobatan itu sebagai wujud kita mengasihi Tuhan, yaitu membangun mezbah terus, ada di hadirat Tuhan terus, menyembah, memuji, maka Tuhan menyertai kita terus gitu. Itu aja Pak, saya dapat Pak. Oke, terima kasih untuk Ko Johan. Jadi firman Tuhan pagi hari ini jelas mengingatkan kita untuk kita terus menjaga hati kita, karena iblis setiap saat, setiap waktu itu akan melancarkan serangannya, yaitu tipu dayanya, sehingga pada akhirnya kita akan melakukan dosa. Tentu hal yang perlu diwaspadai, seperti berkali-kali saya katakan, ciri-ciri orang yang tertipu itu adalah dia nggak sadar kalau dia ditipu. Nah, iblis akan dengan licik sekali membuat kita berpikir nggak masalah, nggak apa-apa, apa yang dia suruh kita lakukan, padahal itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Seperti Daud akhirnya tertipu dan mulai memiliki rasa sombong untuk menghitung tentara Israel, dan tentu ada pemikiran kan cuma menghitung, apa salahnya. Nah, kalimat-kalimat seperti itu yang seringkali bisa membuat sebuah jebakan untuk akhirnya kita melakukan sebuah kesalahan, melanggar firman. Jadi betapa pentingnya kita menjaga hati dan kita menjaganya dengan firman Tuhan. Segala sesuatu mari kita ukur apa kata firman. Makanya bersyukur ketika tiap hari kita boleh koram deo, kita sama-sama belajar firman, merenungkan firman,
Kita rendah hati ketika ditegur, dinasehati, kita cepat sadar seperti Daud, kita lemah lembut ketika dibentuk, diajarin, kita nurut dan kita taat sehingga hidup kita aman. Walaupun tentu sekalipun kita hidup di zaman kasih karunia, beda seperti di perjanjian lama, begitu melakukan kesalahan langsung dihukum. Di dalam kasih karunia kan tidak ada penghukuman. Makanya berkali-kali saya harus mengingatkan tentang kasih karunia. Kalau tadi ada kata lagi, maka Allah menyesal. Nah, berkali-kali saya harus mengingatkan supaya konsep kata menyesalnya ini kita benar. Bukan Allah melakukan kesalahan, terus dia menyesal. Bukan. Tapi karena Daud melakukan kesalahan, dan karena dia Allah yang adil, dia harus menghukum setiap kesalahan. Tapi di satu sisi dia Allah yang kasih. Sama seperti orang tua, ketika anaknya melakukan kesalahan, dia harus mendisiplin, kadang harus dengan mencambuk, memukul. Tapi ada kesedihan yang membuat, aduh sudahlah, kenapa lah anak kalau tadi buat salah. Ada rasa sedih ketika harus mendisiplin. Mungkin tadinya hari 10 kali dipukul, tapi ya baru 5 aja rasanya sudah sedih sekali hati orang tua. Nah itulah perasaan hati Tuhan, ribuan tahun ngadepin manusia. Tetapi sekali lagi bersyukur kita yang ada di zaman kasih karunia, di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Tapi sekali lagi bukan berarti terus kita suka-suka buat dosa. Bukan Bapak Ibu. Harusnya kasih karunia itu justru memampukan kita mentaati firman Tuhan. Kasih karunia itu memampukan kita menjaga hati kita untuk melawan setiap tipu muslihat iblis. Sehingga hidup kita semakin hari semakin benar, hidup kita semakin hari semakin terang, hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Nah, itu yang harusnya terjadi. Karena sekali lagi, Tuhan tidak menghukum orang percaya. Makanya jangan pernah juga terpikir dalam pikiran kita ketika kita menghadapi sebuah kejadian yang tidak baik, terus kita ngomong, wah ini Tuhan marah nih, Tuhan menghukum aku. Enggak. Karena percayalah, keadaan yang tidak baik menurut daging kita, terkadang Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, atau memang situasi itu adalah akibat dari perbuatan kita, bukan hukuman Tuhan. Nah itu dua hal yang harus dibedakan Bapak Ibu. Nah, jadi bersyukur kita hidup di zaman kasih karunia, tapi prinsip yang sama tetap harus kita jaga, yaitu jaga hati kita, supaya kita tidak tertipu oleh iblis yang seperti singa yang mengaum-ngaum. Jangankan kita tahu dari firman Yesus saja dicobai oleh iblis, tapi Yesus bisa menang karena firman. Makanya kita juga harus jaga hati kita, isi hati kita dengan firman, sehingga ketika ada tipuan, kita bisa langsung lawan dengan firman. Karena tidak ada orang yang kuat kalau enggak dengan firman. Apalagi kalau dia sudah merasa kuat. Semalam di Komsel saya sharing, saya sampaikan, hati-hati kata firman Tuhan kalau engkau mulai merasa kuat. Karena ketika engkau merasa kuat itu engkau akan jatuh. Jadi bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, jaga hati untuk terus hidup dalam kebenaran, di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kalaupun ketika kita terjatuh, kepleset, melakukan kesalahan, melakukan dosa, segeralah datang pada kasih karunia Tuhan. Seperti Ibrani katakan, penuh keberanian. Jangan tertuduh dan dituduh, sehingga itu membuat kita semakin jauh, dan meninggalkan Tuhan. Enggak. Tapi cepat datang pada kasih karunia Tuhan, menerima pengampunan, dan kita menikmati kasih karunia dalam hidup kita. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Selanjutnya kita akan berdoa. Istri saya yang berdoa, nanti Johan langsung tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih pagi ini buat firman-Mu Tuhan, yang boleh mengingatkan kami, boleh menegur kami Bapa, untuk kami terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Ada banyak kesalahan, pelanggaran yang kami buat Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa, oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh terus berlayak di hadapan-Mu. Kami boleh terus berlayak menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami boleh terus layak berhadapan muka dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan bagi setiap kami, umat-umat-Mu Tuhan.
Kami sungguh sangat bersyukur. Biarlah hidup kami terus ada di dalam kebenaran-Mu. Biarlah hidup kami terus dipimpin dan dituntun oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga bersepakat berdoa melepaskan berkat buat Ko Johan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kesehatan, kekuatan, umur panjang, hikmat, marifat yang daripada-Mu Tuhan. Engkau melimpahinya bagi Ko Johan Tuhan. Engkau memberkati apa yang menjadi pekerjaan tangannya, usahanya saat ini Bapa. Kami percaya Kau juga akan pakai Ko Johan Tuhan di bendang pelayanan-Mu Tuhan. Untuk Ko Johan juga boleh memenangkan jiwa buat Engkau Tuhan. Dan Engkau yang terus memperbesar kapasitas hidup Ko Johan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan kasih karunia-Mu melimpah atas setiap kami Bapa. Kami menyerahkan juga hidup setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau yang pakai kami Bapa. Ada maksud dan rencana-Mu bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Teruslah Engkau berperkara dan beracara atas hidup kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami melepaskan berkat damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas bangsa ini Bapak. Amin. Di tengah-tengah masa peralihan presiden Tuhan, kami percaya Bapak Engkau yang sudah menetapkan pemimpin atas bangsa kami Tuhan. Dan Engkau yang melakukan apapun yang Engkau lakukan, kami tahu itu yang terbaik Bapak bagi bangsa ini. Kau mau mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan pemimpin bangsa kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Engkau yang terus memberkati bangsa kami Tuhan. Bangsa kami boleh terus jaya di mata dunia ini Bapa. Bangsa kami adalah bangsa yang takut akan Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Mari Bapak, mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami sudah menyelesaikan koramdio kami Tuhan. Biarlah koramdio ini selalu ada di hati kami Tuhan, setiap perjalanan hidup kami sepanjang hari ini ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, penyertaan-Mu, anugerah-Mu, kasih karunia, kebajikan dan kemurahan-Mu selalu menyertai kehidupan kami ya Bapa. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, kuasa, hikmat, akal budi, pengetahuan dan pengertian selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Kami percaya nama Tuhan Yesus memulakan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.